Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bimbel Marketing Jombang yang memfokuskan diri pada pengajaran dasar-dasar TOEFL dan bahasa Inggris secara umum. Adik-adik semuanya, baik Anda yang masih ada di tingkat SMP, SMA maupun rekan-rekan yang ada di tingkat perkuliahan, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi yang namanya adalah kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Mengapa materi ini penting? Mengapa materi ini harus kami sampaikan? Karena kami masih sering menemui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, semisal untuk membedakan kapan harus menggunakan das, kapan harus menggunakan is, atau kapan harus menggunakan it, kapan harus menggunakan was atau were. Bahkan masih ada saja yang salah. Mungkin di antaranya Anda pernah mengalami belum bisa atau masih bingung membedakan antara das sama did. Nah, materi ini akan membahas juga permasalahan tersebut. Ya, mari kita simak untuk lembaran berikutnya. Nah, untuk di halaman ini, secara inti kami ingin menyampaikan kepada Anda semuanya, kepada rekan-rekan semuanya, bahwa fokus kami pengajarannya adalah dasar-dasar TOEFL. Tetapi juga mengajarkan kepada siswa tentang bahasa Inggris secara umum. Barangkali nanti ada yang mau bertanya setelah melihat video ini untuk berkonsultasi atau menanyakan hal-hal yang terkait dengan video ini. Rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya bisa menghubungi nomor yang ada di lembaran ini, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan langsung memainkan materinya. Materinya hari ini adalah perbedaan kalimat verbal dan non-verbal. Saya kasih judul yaitu jenis kalimat. Kawan-kawan semuanya, Anda harus memahami yang namanya jenis kalimat. Jenis kalimat itu ada dua. Yang pertama namanya adalah kalimat verbal. Apa pengertian dari kalimat verbal? Anda simak bahwa yang namanya kalimat verbal adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan. Secara inti adalah ini. Jadi subjeknya melakukan sebuah kegiatan. Kalau melakukan kegiatan, akibatnya atau sehingga predikatnya nanti berupa kata kerja atau verb. Namanya saja verbal, berarti nanti predikatnya harus mengandung verb. Nah, di dalam kalimat itu kan ada yang namanya kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Khusus nanti ketika kawan-kawan menggunakan kalimat negatif atau membuat kalimat negatif dan kalimat tanya, jangan lupa Anda nanti harus memakai kata bantu. Nah, kata bantu itu yang mana? Nanti akan dijelaskan sebentar lagi. Karena saya harus menjelaskan terlebih dahulu kalimat yang berikutnya, yaitu kalimat nonverbal. Apa itu kalimat nonverbal? Dari judulnya saja ada kata non. Berarti ini nanti adalah kalimat yang subjeknya tidak melakukan. Berarti ini tidak melakukan kegiatan, sehingga predikatnya berupa to be. Ya, jadi seperti itu.
kawan-kawan bisa membedakan kalimat verbal dan kalimat nonverbal. Jadi kalau verbal itu ada kegiatan, kalau kalimat nonverbal itu tidak ada kegiatan. Kembali lagi ke sebelah kiri, yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal ini nanti dalam kalimat negatif atau kalimat interrogatif memerlukan kata bantu. Yang dimaksud kata bantu itu yang mana? Nah, kata bantu di sini kami bagi berdasarkan tensisnya terlebih dahulu. Jadi kalau nanti kata bantu yang ada di dalam simple present atau present tense, ya kawan-kawan pahami dulu ini. Present tense dalam kalimat verbal itu rumusnya kan subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Ini kan rumusnya. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu bukan tensisnya, ya. Yang kita bahas di sini adalah kata bantunya. Kenapa? Biar nanti ketika Anda menggunakan dalam kalimat positif, kalimat negatif atau kalimat tanya, Anda tidak salah dalam pemakaian kata bantu. Nah, kata bantunya present tense kalau nanti hadir di kalimat negatif dan tanya itu apa, Pak? Kan begitu pertanyaannya. Nah, saya memberikan cara jitu untuk mengingat kata bantunya biar nanti tidak tertukar dengan kata bantu yang lain atau bahkan biar tidak tertukar dengan to be. Kawan-kawan semuanya, perhatikan yang saya garis warna hijau ini. Ini bisa dijadikan sebuah acuan nanti kata bantunya apa. Ya, coba perhatikan yang saya lingkari. Yang saya lingkari ini adalah angka 1. Berarti angka ini bisa dijadikan acuan bahwa yang namanya kata bantunya simple present atau present tense itu adalah do sama does. Ini kata bantu yang hadir di dalam kalimat negatif maupun kalimat interrogatif. Kenapa, Pak, kok do sama does ini bisa dijadikan sebuah acuan? Anda perhatikan yang saya lingkari sekali lagi, verb 1 ini angka 1. Kalau nanti kalimat positifnya menggunakan verb 1, ya sudah, cari saja jawaban yang D-nya hanya 1. Kalau enggak do, ya does. Sehingga Anda nanti akan terhindar dari kesalahan. Misal Anda nanti di dalam soal option A, B, C, D, Anda biar tidak memilih jawaban did. Karena apa? Jawaban did itu kan D-nya 2. Sementara soal di dalam kalimat positif itu kan menggunakan verb 1. Verb 1, angka 1, D-nya 1. Kalau enggak do, ya does. Kawan-kawan, untuk selanjutnya, bahwa yang namanya do itu dipakai oleh subjek siapa saja, kan begitu. Does dipakai oleh siapa saja. Anda harus paham dan Anda pasti ingat yang namanya do itu dipakai oleh subjek they, we, I, sama you. Ya, seperti ini. Ini sudah pelajaran sejak SD. Sementara kalau does dipakai oleh subjek she, dipakai oleh he, dipakai oleh it. Maka saya buatkan contoh, misalnya seperti ini. Susi, nah saya punya subjek Susi, misalkan goes
to school. Every day. Kalimat seperti ini dulu waktu kita SMP kelas 7 bahkan mungkin kelas 6 sudah diajari. Nah, di situ disuruh membuat kalimat negatif. Berarti nanti Susi titik-titik, terus di sini nanti ada kata go to school. Saya singkat every day. Nah, jawabannya kan biasanya ada seperti ini. Kawan-kawan perhatikan jawabannya kan tentunya ada jawaban yang namanya is, semisal ditambahi not, isn't, ditambahi kata di sini doesn't, di sini misalkan ada didn't, di sini misalnya ada don't. Nah, seperti ini soal yang sangat sederhana. Secara inti saya ingin bilang kepada kawan-kawan semuanya, ingin mengingatkan saja biar tidak lupa, kalau yang namanya kalimat yang menggunakan kata kerja menggunakan verb satu itu nanti secara inti yang harus diingat jawabannya harus pakai do atau does. Cari yang D-nya 1. Cari yang D-nya 1. Seperti soal ini. Di sini kan ada kata kerja. Kata kerja goes. Nah, kawan-kawan pastinya di sini tahu. Di sini kan verb 1. Angka 1. D-nya 1. Ini tidak ada huruf D. Ini salah. Ini ada D. Mungkin benar. Yang C, D-nya 2. Pasti salah. Yang D, ada D-nya. Mungkin benar. Tetapi permasalahannya di sini kan ada huruf S di kalimat positifnya. Maka semuanya kita tahu bahwa jawabannya harus yang ada S-nya juga. Maka jawabannya adalah yang B. Secara inti melalui materi ini kami ingin bilang jangan pernah menggunakan to be. Ini salah. Karena kalimatnya kalimat verbal. Kalimatnya menggunakan kata kerja. Subjeknya melakukan aktivitas. Kalau melakukan aktivitas berarti kalimatnya adalah kalimat verbal. Sehingga Anda harus menggunakan kata bantu. Hindarilah menggunakan to be. Nah, ini sudah jelas salah. Ada to be is itu nggak boleh kalau kalimatnya verbal. Ya, mungkin ini lebih bermanfaatnya untuk adik-adik yang masih SMP biar tidak salah menggunakan pilihan jawaban ini. Begitu ya kawan-kawan, sehingga saya akan menyimpulkan bahwa nanti kalau menggunakan sebuah kata kerja itu menggunakan verb 1 berarti Anda ingat kata bantunya harus pakai do atau pakai does. Begitu ya, harus pakai do atau does. Inilah yang disebut sebagai kata bantu. Saya singkat, kata bantunya simple present atau present tense. Itu kesimpulannya. Gitu. Oke, next. Berikutnya, kawan-kawan saya berpindah ke yang kalimat nonverbal yang ini. Kalimat nonverbal, saya ulang, pengertiannya adalah kalimat yang subjeknya tidak melakukan kegiatan. Sehingga predikatnya berupa to be. Sehingga kawan-kawan di sini harus memahami yang namanya to be dalam simple present juga. Ya. Nah, sama present tense, tetapi ini kalimatnya nonverbal. Kalau kalimatnya nonverbal itu butuh to be. Nah, to be dalam present tense sekarang. Present tense itu menyatakan masa sekarang. Berarti to be-nya apa, Pak? Nah, sudah kita ketahui bersama, to be present tense atau to be simple present itu adalah is, am, are. Ya kan? Nah,
Kalau to be is MR dipakai oleh subjek she, he, it. Gitu ya, untuk adik-adik yang masih SMP, mungkin yang kelas 7 atau kelas 8. Kalau to be yang M itu harus pakai R, dipakai oleh I, maksud saya. Kalau yang R itu dipakai oleh you, they, we. Nah, seperti itu ya. You, they, we. Nah, kita buatkan contoh kalimat positif. Kalimat positifnya misalkan adalah I am a student. Kalimat ini tidak ada yang namanya kegiatan. Ini hanya menyatakan status bahwa saya adalah siswa. Ya. Terus misalkan kalau nanti kalimat yang lainnya, misalkan Anton is misalkan juga a student. Nah, kawan-kawan, tidak ada yang namanya kegiatan, sehingga ini disebut sebagai kalimat nonverbal. Anda harus menggunakan to be. Terus contoh yang lainnya misalkan Andi and I. Nah, Andi dan saya kalau dijumlah menjadi we. Berarti kalau we, to be yang diambil adalah yang are, karena di sini we, Andi and I are football players. Nah, Andi dan saya adalah pemain bola, hanya menunjukkan sebuah status saja. Jadi kawan-kawan, Anda harus menggunakan to be, Anda harus menggunakan to be, Anda harus menggunakan to be. Jadi kesimpulannya to be present, ya, to be present itu adalah is MR. Saya singkat begitu saja, is MR. Oke, ini kalimat verbal dan kalimat non-verbal dalam tense simple present atau present tense. Oke, kita lanjutkan untuk lembar berikutnya. Nah, sekarang akan saya jelaskan perbedaan kalimat verbal dan non-verbal dalam tenses yang lain. Kalimat verbal dan non-verbal. Nah, sekarang yang pertama adalah yang verbal. Kata bantu dalam past tense. Nah, lagi-lagi dalam video ini penegasannya adalah kita biar bisa membedakan kata bantu dan nanti membedakan to be. Gitu ya. Kata bantu past tense. Nah, berarti kita harus ingat rumusnya past tense. Subjek plus verb 2 plus objek. Nah, kata bantunya apa, Pak? Lagi-lagi ini berfungsi, kawan-kawan semuanya. Ini angka 2. Berarti kata bantunya, ya, kata bantu untuk past tense itu adalah angka 2. Ini mengisyaratkan Anda harus pakai did karena D-nya 2. Begitu. Ya. Intinya saya ingin mengajak Anda semuanya jangan sampai tertukar dengan do, does karena verb 2. Terus ada yang memberikan kesimpulan begini. Setelah memperhatikan video ini, oh berarti saya harus tahu bedanya verb 1 dan verb 2, Pak. Biar saya tidak tertukar kapan saya harus menggunakan do, kapan harus menggunakan does, dan kapan saya harus menggunakan did. Betul. Anda memang hukumnya wajib ain, Anda harus hafal bedanya verb 1 yang mana, verb 2 yang mana, biar nanti Anda bisa mencari jawaban yang seperti ini kalau verb 2. Kalau verb 1 dia bisa mencari jawaban yang menggunakan
do atau does. Nah, contoh yang gampang karena ini dasar ya. Misalnya saya membuat sebuah kalimat begini. Susie went to school. Nah, meskipun di sini tidak saya kasih keterangan waktu di belakangnya, Anda pastinya sudah tahu bahwa ini adalah simple past karena di sini menggunakan verb 2. Berarti nanti kalau dinegatifkan, Susie didn't. Harus dipilih didn't go to school. Kenapa Pak kok harus didn't? Ya karena ini verb 2, angka 2, D-nya 2. Oke, kesimpulannya kata bantu miliknya verb 2 itu adalah did. Karena angka 2, D-nya 2. Hindari pemakaian kata was, kata were, meskipun sama-sama lampau. Salah, karena ini adanya di kalimat nominal atau non-verbal, sebagaimana yang akan saya jelaskan berikut. Nah, to be sekarang dalam kalimat ya non-verbal itu selalu menggunakan to be. Nah, to be dalam past tense sekarang. Kalau ini tadi kata bantu dalam past tense, sekarang to be dalam past tense. Past tense itu adalah lampau. Berarti kawan-kawan, to be-nya itu apa? To be-nya adalah was sama were. Sebagaimana pemakaian is, am, are tadi. Ya, tetapi itu yang di present. Sekarang yang di past. Yang di past tense. Berarti nanti Anda harus ingat was sama were. Sebagaimana sudah kita ketahui, was ini adalah digunakan oleh subjek she, he, it, dan I. I itu menggunakan was. Sementara yang were itu digunakan oleh subjek they, we, you. Nah, seperti itu ya. Atau you, they, we. Boleh, terserah adik-adik semuanya. Kita buatkan contoh lagi, misalkan di kalimat positif. Kalau memang sudah tidak lagi, ya sudah Anda gunakanlah begini. I was a football player. Ada makna yang tersirat di sini bahwa saya sekarang sudah bukan lagi dulu. Nah, ini ya. Dulu saya itu adalah seorang pemain bola, berarti sekarang sudah tidak lagi. Kalau nanti dinegatifkan, tinggal ditambahkan saja I was. Anda menambahkan di sini not a football. Ya, a football player. Saya dulu itu bukan pemain sepak bola. Nah, kesimpulannya sekali lagi dalam kalimat nonverbal, ketika ada di dalam tenses past tense, Anda harus menggunakan to be. Karena kalimat non-verbal to be-nya adalah was sama were. Saya singkat seperti ini saja. Berarti kita sudah dapat dua to be. To be yang pertama tadi is, am, are. To be yang berikutnya yang kita pelajari ini adalah was, were. Kawan-kawan, saya ingin bilang kepada Anda bahwa yang namanya kalimat verbal dan kalimat nonverbal ini nanti ada hubungannya dengan teori grammar bahasa Inggris yang lain. Yaitu ini nanti bisa masuk ke dalam teori conditional sentence. Ada materi yang namanya subjunctive dan sebagainya. Terutama nanti dengan tenses-tenses yang lain. Ketika ada di kalimat majemuk.
Oke, jadi kesimpulannya kita sudah mendapatkan ya, kata bantunya past tense adalah ini, to be-nya past tense adalah ini. Jangan sampai tertukar. Sudah nggak boleh lagi ketika Anda menulis kalimat negatif dari kalimat ini. Sekarang sebentar, saya tukar warna dulu. Ketika nanti Anda disuruh menegatifkan kalimat ini, ya, maka Anda nggak boleh menulisnya Susie was not, misalkan go to school. Ini ndak ada dalam bahasa Inggris, ndak ada, adik semuanya ndak ada. Kenapa Pak kok nggak ada? Ya karena ini ada kegiatan pergi, sehingga Anda nggak boleh pakai to be. Ini salah. Harusnya Anda pakai kata bantu. Kata bantu yang digunakan adalah did. Karena apa? Karena ini verb 2. Begitu ya. Jangan sekali-kali menggunakan to be ketika ada di kalimat verbal, ya. Beda urusannya nanti dengan yang ada continuous-nya. Itu penjelasannya beda. Sementara yang dipelajari ini dulu. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang kalimat verbal yang terkait dengan kata bantu yang ada di dalam tenses lain. Tensesnya apa, Pak? Tensesnya adalah present perfect. Lagi-lagi kita ini sedang membahas kata bantu, ya. Kita membahas kata bantu. Ini inti dari video ini. Kata bantu. Terus nanti ada ini intinya. Kita akan membahas intinya di sini to be. Berarti kalau bisa disimpulkan pelajaran video ini adalah kata bantu versus to be, digunakannya bagaimana, kan begitu ya, intinya seperti itu nanti. Nah, kembali lagi ke kalimat verbal yang namanya kata bantunya present perfect itu gimana, Pak? Ya kita lihat dulu. Present perfect itu rumusnya adalah subject plus has atau have plus verb 3, ya, plus objek. Nah, yang disebut kata bantu itu yang mana, Pak? Yang disebut sebagai kata bantu itu adalah yang ini, adik-adik semuanya. Nah, ini kata bantu namanya. Ini jangan diterjemahkan mempunyai. Nah, masih banyak siswa yang kesulitan, kadang-kadang maaf ya, latah menerjemahkan has have ini selalu dengan kata mempunyai. Kita akan menerjemahkan has have itu pamit dulu ke sebelah kanannya, ya. Kalau nanti has have diikuti verb 3, verb 3, berarti ini artinya adalah telah atau sudah. Oke, seperti itu ya. Nah, tanda bahwa sebuah kata kerja itu adalah verb 3 itu di depannya ada has have. Kalau di depannya tidak ada has have berarti nanti di sini adalah verb 2. Saya ambilkan contoh. Contohnya di sini. Saya punya kata kerja, misalnya visit. Oke, terus di sini ada kata visit. Di sini juga ada kata visited. Kalau Anda ditanya, ini verb berapa? Ya pasti verb 1. Ini verb berapa? Ya pasti ini verb 2. Ini verb berapa? Ini verb 3, karena tinggal mengurutkan. Tetapi kalau nanti di dalam kalimat, ya, misalkan akan disebut verb 2 kalau di sininya tidak ada has have. Tetapi kalau nanti akan disebut verb 3, syaratnya ada has have. Itu untuk pelajaran present perfect. Jadi yang namanya kata bantu has have ini membantu verb 3. Biar jelas dia adalah disebut verb 3 karena harus ada has have.
Misalnya lagi, saya ulang. Kalau di sini misalkan saya punya kata Ali visited me. Nah, ini adalah verb 2. Karena apa? Di sininya tidak ada has, have. Kalau ada has, have berarti ini nanti disebutnya verb 3. Berhubung tidak ada has, have, maka dia disebut verb 2. Oke kawan-kawan, jadi kesimpulannya yang namanya has, have itu adalah kata bantu perfect. Jadi simpulannya adalah kata bantu untuk present perfect, ya, present perfect saya singkat, itu adalah has, have. Oke, di sininya nanti diikuti verb 3. Ini yang disebut kata bantu. Kita sudah punya 3 kata bantu berarti ya, yaitu kelompok do does, kata bantunya si simple present, kata bantu did miliknya past tense, kata bantu has, have miliknya present perfect. Oke, jadi kesimpulannya yang ini. Hari ini kita mendapatkan kata bantu yang lainnya lagi. Nah, untuk yang berikutnya, kawan-kawan, sekarang kita akan membahas kata bantunya past perfect. Ya, kita harus paham rumusnya dulu, subjek plus had plus verb 3. Nah, sekali lagi penjelasannya sama. Akan disebut verb 3 kalau di depannya ada had. Sebuah kata kerja akan disebut verb 3 kalau di depannya ada has, ada have, berarti ditambah satu lagi ada had. Kalau tidak ada ini, berarti nasibnya dia adalah verb 2. Begitu kawan-kawan ya. Jadi kesimpulannya dari tenses yang ada tulisan perfect, yang namanya kata bantu itu adalah kata bantu perfect, baik itu yang present maupun yang past. Kata bantunya adalah yaitu yang warna hijau ini, yaitu kata bantu has, kata bantu have, kata bantu had. Ini kesimpulan untuk perfect yang verbal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya kalimat nonverbal, pembahasan tentang to be. To be-nya present perfect tense itu apa, Pak? Ya, to be-nya present perfect tense itu adalah ada rumus subjek plus has atau have plus been. Nah, ini dia ya. Nanti ada complement, nanti di akhir ada penjelasan tentang complement. Nah, kawan-kawan semuanya, ini namanya adalah to be perfect yang present ya, to be perfect yang present. Sekali lagi seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya kalau nanti ada has itu pasti dipakai oleh subjek she, he, it ya. Saya jelaskan yang di sini, saya kembali ke verbal untuk mengingat has, have ya. Has itu digunakan oleh subjek she, he, it. Tapi kalau have digunakan oleh subjek they, we, I, you ya. Kalau yang had ini digunakan oleh siapa? Ini digunakan oleh semua subjek, all subject. Berarti kalau kita kembali kalimat nonverbal, has digunakan oleh siapa? Ya, lihat saja has di dalam kalimat verbal digunakan oleh subjek she, he, it. Begitu juga yang have digunakan oleh siapa, Pak?
digunakan oleh they, we, are, you. Begitu ya. Nah, sekarang bergerak kepada yang namanya kalimat nonverbal yang past perfect, yaitu rumusnya adalah subject plus had plus been plus C, complement. Nah, ini juga disebut to be. To be-nya to be perfect. Pak, pemakaian past perfect itu gimana? Nanti ada di video-video berikutnya yang berkaitan dengan tenses. Sekali lagi, pada malam ini, pada rekaman ini, pada video ini, kami ingin menegaskan Anda harus bisa membedakan kata bantu dan membedakan to be yang atas itu, ya. Nah, kawan-kawan, kesimpulan umumnya bagaimana? Kesimpulan umumnya adalah begini. Oh, berarti to be-nya perfect, ya, to be-nya perfect, baik yang present maupun yang past itu adalah, saya ganti warna dulu, adalah has, have, had, ditambah been. Ini namanya to be. To be-nya baik itu yang present maupun yang past. Itu kawan-kawan semuanya. Dari beberapa penjelasan tadi, saya akan mengajak Anda kepada sebuah simpulan bahwa yang namanya kata bantunya kalimat verbal, ya, yang nanti urusannya dengan tenses. Kalau kata bantu present tense itu adalah do, does. Kalau nanti past tense adalah did. Kalau nanti yang perfect, atau saya tulis present tense aja, present perfect maksud saya adalah has, have. Ya, ini nanti diikuti verb 3, tetapi penegasannya adalah yang di sininya. Oke, kalau past perfect tense itu adalah had plus verb 3. Ini kata bantu, ini kata bantu, ini kata bantu. Biar Anda tidak salah dengan yang namanya to be. Berarti kalau begitu, adik-adik semuanya, rumus kalimat verbal, ya, simpulan rumus kalimat verbal itu adalah subjek plus verb plus objek plus keterangan. Loh Pak, kok di sini tidak ada verb berapa? Karena kita masih ngomong rumus kalimat verbal. Kita belum berbicara masalah tenses. Jadi karena verbal, maka predikatnya harus berupa verb. Begitu ya. Nah, sekarang rumus kalimat nonverbal. Sebelum ke sana, saya ingin mengajak Anda mengingat ini dulu. Yang namanya to be, lagi-lagi didasarkan pada tensesnya. To be itu ada yang to be present, yaitu is, am, are. To be past itu adalah was, were. To be perfect yang present, ya, yang present di sini itu adalah has atau have plus been. Nah, ini jadi satu. Ini to be past perfect. Nah, saya tulis yang benar seperti ini, yaitu had plus been. Gitu ya. Nah, dari sini simpulan untuk rumusnya. Simpulan, kapan Pak saya harus menggunakan rumus to be? Rumus to be ini saya harus pakai kapan?
yaitu seperti ini, kalimat non-verbal. Rumusnya adalah subjek plus to be plus C. C di sini adalah complement. Oke, di sini adalah complement. Complement itu pelengkap. Pelengkap itu berupa apa saja, Pak? Yaitu berupa adjektif, oke, terus berupa noun, terus berupa adverb, ya. Oke, saya ulangi lagi, yang namanya complement itu berupa adjektif. Adjektif itu adalah sifat, ya. Adjektif itu sifat, kata sifat. Misalnya she is, saya pakai to be yang present ya. She is beautiful. Nah, ini berarti complement. Kenapa kok disebut complement? Karena ini pelengkap. Kalau kalimat ini tidak ada pelengkap adjektif, kalimat itu hanya begini saja. Nah, kan nggak enak, nggak lengkap, maksud saya nggak punya makna. She is cuma begitu saja. Biar kalimat ini punya makna, Anda tambahi adjektif kalau Anda ingin mengungkapkan kata sifat. Juga demikian, complement itu berupa noun, kata benda, ya. Ini adalah kata benda. Contohnya adalah she is my sister. Nah, seperti ini. Harus ada benda, harus ada complement. Kalau nanti hanya ini saja, meaningless, tidak punya makna. Gitu ya. Nah, sekarang yang adverb. Yang adverb itu nanti bisa adverb of place, bisa adverb of time. Contohnya adverb salah satu saya sebutkan di sini adalah adverb of place, keterangan tempat. Keterangan tempat berarti misalnya saya punya kalimat Susie is at school. Nah, ini berarti penjelas atau keterangan tempat. Itu kawan-kawan kesimpulannya, ya. Kesimpulan dari materi ini adalah Anda harus bisa membedakan bahwa yang namanya kalimat verbal itu memiliki kata bantu. Kalau yang namanya kalimat verbal itu memiliki atau menggunakan to be. To be yang dimaksud itu adalah to be yang saya lingkar-lingkar ini namanya to be. Sementara yang di sebelah kiri ini, yang dalam lingkaran-lingkaran ini namanya adalah kata bantu. Demikian kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila ada nanti yang bertanya, dipersilakan menghubungi nomor WA yang ada di depan tadi. Ya, menghubungi siapa Pak? Kok sejak tadi tidak menyebut nama? Oke, maaf kalau saya sudah mengajar kadang lupa memperkenalkan nama saya ya. Nama saya adalah Khairul Huda. Oke, saya biasanya dipanggil oleh adik-adik siswa di bimbel kami adalah Pak Irul. Dipersilakan adik-adik nanti tidak usah sungkan-sungkan untuk tanya, cukup di WA, silahkan baik melalui voice boleh atau melalui tulisan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.